Perkenalkan, nama saya Enrico Omega Christian, NIM 7111811164, kelas 4D. Sekarang saya akan mengumpulkan tugas dalam mata kuliah Psikologi Kognitif yang membahas materi Working Memory. Working Memory adalah memori yang singkat dan dapat langsung digunakan untuk memproses tugas yang sedang kita kerjakan. Working Memory juga dikenal sebagai short term memory atau memori jangka pendek. Selanjutnya akan membahas penelitian-penelitian mengenai working memory. Yang pertama adalah George Miller Magical Number 7. Miller menyatakan bahwa memori jangka pendek manusia hanya dapat mengingat sejumlah item, yakni kurang lebih 7 item sampai dengan 9 item. Dalam Miller ini ada istilah tersendiri untuk unit dasar sebuah item. Miller menyebutnya sebagai chunking. Chunking adalah pemenggalan kata atau huruf atau angka menjadi sebuah kata yang padu. Contoh seperti ini. Ada banyak angka. Kita harus mengingat banyak angka ini. Dengan cara chunking kita dapat memudahkannya, yaitu dengan cara kita dibagi menjadi beberapa bagian, 3, 4, 1, 5, 8, 6, 7, 6, sehingga ada 3 bagian. Dengan cara seperti ini kita dapat memudahkannya untuk masuk ke memori, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menurut Atkinson and Shiffrin model. Informasi dalam working memory rentan hilang dalam waktu yang singkat, kecuali jika kita melakukannya dengan banyak latihan atau pengulangan. Dengan cara itu kita dapat memasukkan informasi ke dalam memori, seperti itu. Menurut Atkinson juga berpendapat bahwa ingatan dalam ingatan jangka pendek itu sangat rapuh dan bisa hilang dalam waktu sekitar 30 detik, kecuali ada pengulangan maka bisa lebih lama di dalam memori itu, seperti itu. Selanjutnya, menurut Beddeley, working memory diperlukan untuk tugas-tugas kognitif seperti pemahaman, bahasa, aritmatika mental, penalaran, dan pemecahan masalah. Memori yang baru saja kita peroleh menjadi bagian multisistem yang memegang dan memanipulasi informasi yang diperlukan untuk tugas-tugas kognitif yang dibagi menjadi 4, yaitu phonological loop, visual spatial sketchpad, central executive, dan episodic buffer. Baik, yang pertama adalah phonological loop. Phonological loop adalah menyimpan informasi berupa suara. Banyak penelitian mengenai phonological loop ini, yang diambil hanya salah satu, yaitu penelitian mengatakan bahwa orang-orang bisa kebingungan dengan stimulus yang kedengarannya hampir serupa, tapi lebih mudah diingat dengan stimulus yang suaranya beraneka macam, seperti ini. Ada 2 bagian. Bagian pertama C, T, D, G, V, B. Dan bagian yang kedua adalah C, W, Q, K, R, X. Pada dasarnya orang lebih mudah masuk ke memori yang bagian kedua ini karena yang berbeda-beda ini bunyinya, seperti itu. Yang selanjutnya, visual spatial sketchpad. Sketsa ini memproses informasi visual dan spasial, berguna untuk menunjukkan arah. Sketsa ini menampilkan informasi yang koheren terhadap suatu objek dan posisinya. Visual spatial sketchpad ini juga menerjemahkan informasi verbal ke dalam bayangan visual di dalam pikiran kita. Contohnya, seorang teman yang bercerita kepada Anda. Dalam cerita itu, seolah-olah Anda membayangkan kejadian yang dialami oleh teman saudara itu. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu central executive. Central executive mengintegrasikan informasi dari phonological loop, visual spatial sketchpad, episodic buffer, dan informasi yang akan dimasukkan ke long term memory.
Sentral eksekutif berperan penting dalam memfokuskan perhatian, strategi perencanaan, mengubah informasi, dan koordinasi perilaku. Sentral eksekutif juga menentukan stimulus mana yang akan diperhatikan, kemudian masalah apa yang harus diselesaikan dan bagaimana strategi eksekusinya. Itu dengan cara memori yang ada di dalam sentral eksekutif itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah episodic buffer. Episodic buffer berfungsi sebagai penyimpanan sementara di mana kita bisa mengumpulkan dan menggabungkan informasi dari phonological loop, episodic buffer, visual spatial sketchpad, dan informasi yang akan dimasukkan ke long term memory nantinya. Informasi yang tersimpan dalam episodic buffer ini bisa berupa informasi verbal ataupun spasial. Ia juga memungkinkan kita membuat representasi yang kompleks terhadap suatu kejadian yang kemudian dapat dimasukkan pada long term memory. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam mengucapkan. Sekian, terima kasih.